Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan dapat terlaksana. Kita dapat duduk di majlis ilmu ini karena Allah Subhanahu wa taala, karena taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu kita wajib untuk selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mencurahkan nikmat yang sangat banyak kepada kita semua. Sampai-sampai Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitung. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita hidup tidak lepas dari nikmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun sesaat. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan buat kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pagi ini insyaallah ini adalah pertemuan perdana untuk ibu-ibu, ya. Kita akan mengkaji tentang untayan nasihat untuk wanita muslimah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Namun sebelum itu saya ingin menyebutkan kepada ibu-ibu sekalian bahwa yang kita lakukan saat ini sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW
kepada kaum wanita yang hidup di masanya. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari, kata Abu Sa'id, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahabar rijalu bihaditsik." Kaum lelaki belajar ilmu agama darimu, mendengarkan hadismu. Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Kaum lelaki belajar ilmu agama darimu, mendengarkan hadismu, sunnahmu, dan seterusnya. Maka kata wanita ini, jadikanlah satu hari dari hari-harimu ya Rasulullah khusus untuk kami. Ya Allah, kata wanita ini, jadikanlah satu hari di antara hari-harimu itu ya Rasulullah khusus untuk kami kaum wanita ini. Kami akan mendatangimu, ya. Kemudian engkau ajarkan kepada kami apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ya. Kau ajarkan kepada kami apa yang Allah ajarkan kepadamu. Jadi ibu-ibu ini minta sama Rasulullah SAW apa? Satu hari untuk dikhususkan buat mereka agar diajarkan ilmu agama. Lalu apa kata Nabi SAW? Faqal istami'na fi yaumi kaza wa kaza fi makani kaza wa kaza. Kalau begitu kata Nabi SAW, berkumpullah kalian wahai kaum wanita pada hari ini dan itu, di tempat ini dan itu. Artinya kalian harus berkumpul di hari ini dan di tempat ini. Ya, fajtama'na, maka mereka pun berkumpul. Fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka telah berkumpul, Rasulullah SAW mendatangi mereka. Fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Lalu Nabi pun mengajarkan kepada mereka apa yang Allah ajarkan kepadanya. Itu ilmu agama. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita lakukan nih ibu-ibu. Ibu-ibu berkumpul, lalu saya datang, saya ajarkan ilmu agama dari apa yang saya pelajari. Summa qal, kemudian Nabi SAW bersabda kepada kaum wanita yang telah berkumpul itu. Kata Nabi SAW, "Ma minkunna imra'atun tuqaddimu baina yadayha min waladiha thalathah illa kana laha hijaban minan nar." Kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang wanita di antara kalian yang memiliki 3 orang anak perempuan, lalu dia didik dengan baik, dia ajarkan ilmu agama sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh, maka anak-anaknya tersebut akan menjadi hijab bagi dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ibu-ibu, kata Nabi, tidak ada seorang wanita dari kalian yang mendidik, mengajarkan 3 orang anak wanitanya sehingga menjadi anak-anak yang salehah, melainkan mereka akan menjadi hijab, menjadi penghalang bagi dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Ibu-ibu harus mendidik dan mengajarkan ilmu agama kepada anak-anaknya. Karena tidak ada yang mendidik anak seperti ibu mendidik anaknya. Karena para suami bekerja, sibuk. Suami mengajarkan istrinya, memberikan nasihat kepada istrinya. Istri menjaga dan mendidik, membina anak-anak di rumah. Lalu berkata seorang wanita,
Di antara wanita-wanita yang hadir ketika itu, "Ya Rasulullah, awithnatain." Wahai Rasulullah, bagaimana dengan 2 orang wanita? Bagaimana dengan 2 orang anak wanita? Fa'adatha marratain. Diulang oleh wanita itu, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau cuma 2?" kata dia. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wasnataini, wasnaini, wasnaini, wasnaini." 2 orang, 2 orang, 2 orang. Kalau kita didik dengan baik anak-anak itu, maka dia akan menjadi hijab, pembatas, penghalang antara diri kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi poin kita ibu-ibu ma'asyiral ummahat adalah tingginya semangat para sahabiyat untuk belajar ilmu agama, sehingga mereka meminta 1 hari khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka akan berkumpul di hari itu ya, di suatu tempat tertentu, lalu mereka didatangi oleh Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih juga, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, di hari raya Rasulullah SAW keluar salat kemudian berkhutbah. Selesai beliau berkhutbah, Rasul mendatangi kaum wanita yang tengah duduk berkumpul, didatangi sama Nabi SAW. Fawa'adhahun, lalu Nabi SAW memberikan nasihat. Wa dzakkarahun, mengingatkan mereka. Wa amarahun Nabi sadaqah, lalu Nabi SAW memerintahkan mereka untuk bersedekah. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi mendatangi kaum wanita, memberikan pelajaran, mengingatkan mereka, memerintahkan mereka untuk bersedekah. Ya, memerintahkan mereka untuk apa? Bersedekah. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah? Ini menunjukkan bahwasannya di antara hal yang mesti diperhatikan adalah pendidikan kaum wanita. Mendidik kaum wanita, karena mereka adalah inti suatu umat. Wanita adalah inti suatu umat. Kalau wanita itu baik, menjalankan perintah agama, mengerti agama, maka generasi yang akan dia lahirkan adalah generasi yang baik. Tapi kalau sekiranya wanita itu adalah wanita yang jauh dari agama, wanita yang buruk, tidak taat kepada agama, maka generasi-generasi yang akan dilahirkannya adalah generasi yang buruk. Makanya oleh karena itu di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Istausu bin nisa'i khaira." Kata Nabi SAW, sering-seringlah kalian memberikan nasihat kepada kaum wanita. Perhatikan, sering-seringlah kalian memberikan nasihat kepada kaum wanita. Nabi SAW menyuruh kaum lelaki untuk sering memberikan nasihat, memberikan pelajaran kebaikan kepada kaum wanita. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW seringkali memberikan nasihat kepada kaum wanita. Pertama sekali kepada istrinya, kemudian kepada siapa-siapa yang datang kepada Nabi SAW untuk menanyakan hukum agama, atau ketika Nabi SAW menemukan penyimpangan-penyimpangan dari kaum wanita, penyimpangan-penyimpangan dari kaum wanita, sehingga ditegur oleh Nabi SAW. Seperti Nabi SAW pernah melihat ada seorang wanita yang menangis di kuburan anaknya. Diingatkan oleh Nabi SAW, disuruh oleh Nabi SAW untuk bersabar dan menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu wanita tersebut mengatakan kepada Nabi SAW, dan dia tidak tahu yang bicara itu adalah Nabi, ilaika anni, jauh-jauh kau dariku. Dan dia tidak tahu yang bicara itu adalah Nabi. Fa innaka lam tusab bi musibati, kau tidak ditimpa musibah seperti musibah yang menimpaku, sehingga dengan mudah kau mengatakan itu. Akhirnya setelah Nabi SAW mendengar ucapan itu dari wanita tersebut, Nabi pergi meninggalkannya. Kemudian orang mengatakan, yang mengingatkanmu tadi adalah Rasulullah. Lalu dia bergegas pergi ke rumah Rasulullah SAW. Lalu dia minta maaf. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "As'innamas sabru fi awwali sadmah," atau fi sadmatil ula. Kesabaran itu letaknya di benturan yang pertama. Kesabaran itu letaknya pada benturan yang pertama.
Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka di pertemuan kita pagi ini kita akan membahas usulun azimah, dasar-dasar agama yang mulia, dasar-dasar agama yang mulia, yang agung, yang harus diketahui, ya, difahami, dipegang dan diamalkan oleh setiap wanita muslimah, ya, oleh setiap wanita muslimah. Dasar-dasar agama yang agung yang harus dipelajari, diketahui, difahami, dipegang dan diamalkan oleh setiap wanita muslimah. Ya, ini yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Namun sebelum itu, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, ibu-ibu harus tahu bahwa nikmat Allah yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat agama. Adalah nikmat apa, Ibu? Nikmat agama. Agama ini lebih mulia daripada dunia beserta isi. Ya, lebih mulia daripada dunia beserta isi. Makanya oleh karena itu, orang dulu tidak peduli dengan dunia, ya, asalkan mereka mendapatkan petunjuk kepada agama yang lurus ini, yaitu Islam. Ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah katakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya nikmat agama dan nikmat diturunkannya Al-Quran sebagai sumber agama, karena itu hendaklah mereka bergembira, berbahagia. Kenapa kita disuruh bergembira dengan nikmat agama, nikmat diturunkannya Al-Quran yang menjadi rujukan agama? Karena itu kata Allah Azza wa Jalla, lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia di permukaan bumi ini, yaitu harta, perhiasan dunia. Jadi ibu-ibu, agama ini nggak bisa diukur dengan uang, nggak bisa diukur dengan perhiasan. Dan nikmat yang sejati, nikmat yang sebenar-benar nikmat adalah nikmat agama. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya sebesar-besar nikmat atau nikmat yang sejati adalah nikmat yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi, dan tidak ada nikmat yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi selain daripada nikmat apa? Agama. Nikmat mengenal sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Harta tidak akan membuat kita bahagia, jabatan tidak akan membuat kita bahagia, ini, itu dan sebagainya tidak akan membuat kita bahagia. Karena yang membuat kita bahagia hanyalah agama yang Allah berikan kepada kita. Nah, agama ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu agama Islam. Ibu-ibu tahu untuk apa? Tujuan diturunkannya agama ini adalah untuk memperbaiki akhlak, akidah, kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan agama ini tujuannya untuk apa? Untuk menghiasi diri kita luar dalam, untuk, ya, mengeluarkan kita dari lembah kehinaan, kebodohan kepada kemuliaan dan keutamaan, kepada cahaya ilmu, mengeluarkan kita dari kesesatan, dari penyimpangan kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh karena itu ibu-ibu ma'asyarul ummahat, siapa yang menapaki, ya, petunjuk agama dan mengamalkan petunjuk agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepadanya untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berlaku lurus, baik di dunia
ataupun nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya sehingga dia selamat dari siksaan api neraka Allah Azza wa Jalla. Nah, ada beberapa dasar-dasar agama yang mulia yang harus ibu-ibu ketahui. Baik, yang pertama, silakan ibu-ibu catat dan fahami, kemudian nanti ini diajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, ketahuilah bahwa hukum yang paling baik, yang paling sempurna dan paling indah adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, ketahuilah bahwa hukum yang paling baik, yang paling sempurna dan paling indah adalah hukumnya siapa? Hukum siapa, Bu? Hukum Allah. Harus kita yakini dengan seyakin-yakin. Apapun yang diputuskan, ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu adalah hukum yang terbaik, hukum yang paling sempurna dan yang paling indah. Yang mengatakan itu bukan saya, akan tetapi Allah yang mengatakan, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Siapakah lagi yang paling baik hukumnya selain daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Siapa yang paling baik hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin? Hukum Allah yang paling baik. Bahkan dalam ayat yang lain dalam surat At-Tin yang ibu-ibu mungkin sudah menghafal, ayat 8, Allah mengatakan, "Alaisallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah yang paling baik di dalam menetapkan hukum? Bukankah Allah yang paling baik di dalam menetapkan hukum? Dalam ayat yang lain dalam surat Al-A'raf ayat 87, Allah mengatakan, "Wa huwa khairul hakimin." Allah adalah sebaik-baik yang menetapkan hukum. Ini yang pertama, dasar agama yang mulia yang harus ibu-ibu ketahui, bahwasannya hukum yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling indah adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada hukum yang paling baik selain daripada hukum Allah. Maka apabila seorang wanita muslimah telah meyakini itu, bahwasannya hukum yang ditetapkan oleh Allah adalah sebaik-baik hukum, maka dia tidak akan pernah ragu menerima hukum apapun yang datang dari Allah Azza wa Jalla kepadanya, yang Allah perintahkan dia untuk mentaatinya. Nggak akan pernah ragu. Saya kasih contoh. Di antara hukum ketetapan Allah Azza wa Jalla, Allah memerintahkan kepada kaum wanita untuk menutup apa? Aurat. Kalau ibu-ibu udah yakin ini adalah keputusan hukum yang paling baik karena dia datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, maka dia tidak akan ragu sedikit pun untuk menutup auratnya, mengenakan hijab syar'i ketika dia keluar dari rumahnya. Contohnya lagi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum wanita, menetapkan hukum untuk kaum wanita agar tidak melakukan safar kecuali dengan mahram. Maka ketika itu dia akan menerima hukum ketetapan Allah Azza wa Jalla, karena itu adalah hukum yang terbaik berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Makanya ibu-ibu, kenapa banyak di antara kaum wanita muslimah yang ketika kita sampaikan ini yang ditetapkan oleh Allah, ini yang diperintahkan oleh Allah, ini yang Allah putuskan, dia masih menolak, masih membangkang, masih membantah, karena dia tidak meyakini bahwasannya hukum yang paling baik, yang paling sempurna dan paling indah serta paling lurus adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan
ketetapan para suami sebagai pemimpin untuk kaum wanita itu adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla, maka seorang wanita yang yakin dengan hukum keputusan Allah Azza wa Jalla adalah ketetapan yang terbaik, maka dia akan meletakkan keputusan dan ketetapan Allah itu di atas kepalanya dan di hadapan matanya, tidak akan dia tentang. Makanya ini dasar agama yang sangat agung yang harus ibu-ibu pegang di dalam kehidupan ini. Apapun yang ditetapkan oleh Allah itu adalah pasti yang terbaik. Udah Bu, itu yang pertama. Yang kedua, ketahuilah bahwa kebahagiaanmu, kemuliaanmu bergantung kepada agama dan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasar yang kedua. Kebahagiaanmu, kemuliaanmu bergantung kepada agamamu dan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kebahagiaan seorang wanita muslimah bukan terletak pada kecantikannya, pada harta yang diberikan oleh suaminya, pada rumah mewah yang dia tempati, atau mobil mewah yang dia naiki. Tidak, tapi kebahagiaan wanita muslimah ada pada sejauh mana dia menjalankan perintah agama. Itu yang ibu-ibu harus camkan. Jatah kebahagiaan ibu-ibu berbanding lurus dengan sejauh mana ketaatan, keistiqomahan ibu-ibu di dalam beragama. Ibu-ibu banyak mau cari kebahagiaan? Tidak? Banyak. Hampir semua orang kalau ditanya mau cari kebahagiaan, iya. Semuanya mau mencari kebahagiaan. Tapi dia tidak tahu bahwasannya kebahagiaan itu ada pada agama, perintah agama, menjalani syariat agama. Semakin kita memegang agama ini dengan kuat, semakin besar jatah kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sekali lagi kebahagiaan itu berbanding lurus dengan agama, berbanding lurus dengan agama. Dalilnya mana? Ibu-ibu bisa lihat nanti dalilnya di dalam surat An-Nisa ayat 31. Allah mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian melarang, yang kalian dilarang dari mengerjakannya. Menjauhi dosa itu termasuk perintah agama atau enggak, Bu? Iya, apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang dari mengerjakannya, apa kata Allah Azza wa Jalla? Nukaffir ankum sayyi'atikum. Yang pertama, Allah akan gugurkan dosa-dosa kalian. Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Ibu-ibu kalau dihapuskan dosanya bahagia atau enggak? Bahagia atau enggak? Bahagia. Enggak ada orang yang enggak bahagia dosanya dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah cukup sampai di situ? Allah tambahkan wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami benar-benar, kata Allah Azza wa Jalla, akan memasukkan kalian ke tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla adalah surga Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tempat kebahagiaan. Dalam ayat yang lain dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, apa kata Allah Azza wa Jalla? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh berhasil, menang siapa? Yang menyucikan jiwanya. Siapa yang menyucikan jiwa? Bagaimana cara menyucikan jiwa? Yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Ini adalah orang-orang yang menyucikan jiwanya.
Allah katakan sungguh dia akan beruntung. Ibu-ibu kalau dapat keberuntungan bahagia atau tidak? Bahagia. Sebaliknya waqad khaba man nasaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan melakukan dosa dan maksiat. Ini dasar yang kedua ibu-ibu yang harus ibu-ibu pegang. Kalau ada di antara ibu-ibu yang enggak bahagia hidupnya enggak bahagia, sedih, resah, gelisah, dan lain-lain, maka yang harus ibu-ibu tanya kepada diri ibu-ibu, sudahkah ibu-ibu benar-benar menjalankan perintah agama? Sudahkah ibu-ibu istiqomah, komit terhadap syariat agama? Kalau belum, jangan pernah harapkan kebahagiaan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling, kata Allah Azza wa Jalla, dari agamaku, peringatanku, dia berpaling, dia abaikan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Maka baginya kehidupan yang sulit, kehidupan yang susah. Maka tidak ada yang membuat kehidupan kita susah kecuali karena kita telah mengabaikan perintah agama, kecuali karena kita telah melalaikan perintah syariat. Itu yang harus ibu-ibu ketahui. Kebahagiaan ibu-ibu ada pada sejauh mana ibu-ibu menjalankan perintah agama, taat kepada suami, menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, dan lain sebagainya. Semakin ibu-ibu menjalankan perintah agama, komit dengan perintah agama, semakin besar kebahagiaan yang akan Allah berikan kepada ibu-ibu. Yang ketiga, ketahuilah, dasar yang ketiga ya, ketahuilah bahwa di dalam kehidupan ini ada banyak musuh yang ingin menghancurkan kemuliaan wanita muslimah, yang ingin merampas kehormatan wanita muslimah, yang ingin mengganti dan menukar keberuntungan, kebahagiaan wanita muslimah dengan kehancuran, kerusakan, dan kehinaan. Itu yang ibu-ibu harus ketahui. Dalam hidup ini ada banyak musuh yang berusaha ingin merampas kehormatan kita, ya, merusak kemuliaan kita, merampas kebahagiaan ibu-ibu sebagai seorang wanita muslimah, sehingga mencampakkan dan melemparkan wanita-wanita muslimah ke dalam jurang kehinaan dan kehancuran. Dan musuh-musuh ini akan menempuh segala macam cara untuk menghancurkan, menyesatkan, dan merusak wanita-wanita muslimah. Musuh yang paling utama dan paling terdepan yang berusaha untuk itu semua adalah syaitan la'natullahi alaih, musuh Allah, musuh agama, dan musuh hamba-hamba Allah yang beriman. Makanya Bu, Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang mulia, apabila wanita muslimah keluar dari rumah, dia akan dibuntuti sama siapa? Setan. Akan dibuntuti sama setan. Setan gak akan pernah membiarkan wanita muslimah berjalan di atas jalan yang lurus. Setan akan merusak wanita-wanita muslimah, akan menjadikan wanita muslimah sebagai senjata untuk menghancurkan masyarakat Islam. Ya, ini yang harus ibu-ibu fahami. Makanya ibu-ibu harus berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan setan yang senantiasa membisikkan keburukan ke dalam hati kita, kesesatan ke dalam hati kita. Allah mengatakan dalam surat Fatir ayat 6, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, jadikan dia musuh. Kalau sama musuh itu kita harusnya ngapain, Bu? Sama musuh kita baik-baik atau kita perangi dia? Perangi dia. Nggak ada sama musuh kita baik-baik, enggak. Berperang.
maka jadikan dia musuh, kata Allah Azza wa Jalla. Jangan jadikan teman. Yang jadiin setan sebagai temannya, maka dia telah mengangkat seburuk-buruk teman buat dirinya. Ada yang jadiin setan temannya? Ada yang ngikutin bisikan setan. Yang ngikutin bisikan setan. Berarti dia jadikan setan sebagai teman. Ya. Apa kata Allah? Jadikan dia musuh kalian. Kenapa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan itu menyeru kalian agar sama-sama menjadi penghuni neraka sa'ir. Sama-sama menjadi penghuni neraka. Ini yang harus ibu camkan baik-baik. Musuh yang berusaha merampas kemuliaan, kehormatan ibu sebagai seorang wanita muslimah, merampas kemenangan, keberhasilan, kesuksesan ibu ketika menjalankan syariat. Dia akan berusaha merampas itu dengan menyesatkan kita. Maka wajib bagi setiap wanita muslimah untuk berhati-hati dari musuh-musuh ini. Setan itu ada dari kalangan jin dan juga ada dari kalangan siapa? Manusia. Nih ibu mau ngaji, datang setan dari kalangan manusia, ngajakin gosip, ngerumpi dan lain sebagainya. Ada. Makanya Allah mengatakan kepada kita dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kita berlindung dari setan golongan jin dan manusia. Mereka ini tolong menolong loh untuk menghancurkan kita. Makanya hati-hati, sekali lagi hati-hati. Ya. Dari musuh-musuh yang tujuan mereka, cita-cita mereka adalah bagaimana merusak wanita-wanita muslimah. Ya. Menghancurkan kemuliaan akhlak mereka, adab-adab mereka, sehingga ketika akhlak wanita muslimah sudah hancur, adab mereka sudah rusak, hilanglah dari mereka kemuliaan mereka, ya, kemudian keberuntungan mereka di dunia dan di akhirat. Maka ibu-ibu lihat betapa banyak wanita-wanita muslimah yang hari ini dirusak oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, sehingga keluar rumah tidak menutup aurat, sehingga berhubungan dengan laki-laki tanpa ada batas, ya, macam-macam. Kemudian melawan kepada suami, tidak tunduk patuh kepada suami, banyak. Ya, makanya hati-hati, sekali lagi hati-hati sama bisikan-bisikan setan, jin dan manusia. Kemudian yang keempat, dasar yang keempat, ketahuilah bahwa kesolehan, keistiqomahan, taufik untuk mengerjakan kebaikan hanya ada di tangan Allah. Kesolehan, keistiqomahan, taufik untuk mengerjakan kebaikan hanya ada di tangan siapa? Allah. Ibu-ibu mau menjadi wanita salehah? Mau jadi wanita yang istiqomah? Mau diberikan taufik untuk bisa mengerjakan ketaatan, amal soleh, kebaikan? Maka ibu-ibu harus tahu itu semua ada di tangan siapa? Allah. Kalau udah tahu itu ada di tangan Allah, tugas kita apa ibu-ibu? Meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kuatkan hubungan dengan Allah. Ya, dekatkan diri kepada Allah. Ya. Berlindunglah kepada Allah, berlarilah menuju Allah dengan mengemis, meminta agar Allah berikan hidayah, agar Allah berikan kesolehan, agar Allah berikan taufik, agar Allah berikan keteguhan kepada kita di dalam beragama. Karena itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Segala perbendaharaan langit dan bumi, kebaikan langit dan bumi, seluruhnya ada di tangan Allah. Maka menghadaplah kepada Allah dengan penuh kejujuran ibu-ibu. Minta kepada Allah, ya Allah tunjuki hamba, ya Allah luruskan jalan hamba, ya Allah teguhkan hati hamba, ya Allah lindungi hamba dari segala macam fitnah, dari segala macam keburukan, baik keburukan fitnah yang akan merusak dunia hamba dan akhirat hamba. Terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, jangan tertipu sama diri. Anak gak perlu minta sama Allah. Anak kan orang pintar, anak kan orang cerdas, anak kan orang kuat. Bu, ada yang lebih pintar dari ibu tapi sesat, tapi nggak nutup aurat, tapi nggak ke masjid, tapi nggak ngaji, lebih pintar, lebih hebat, lebih cerdas dan sebagainya. Profesor, doktor ini memiliki gelar ini dan itu, tapi dia sesat, ya. Tapi perbuatannya buruk, dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu, di antara doa Nabi, ini perhatikan doa Nabi ya Bu ya. Ibu-ibu kalau baca zikir pagi, petang, akan ibu-ibu temukan itu. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Kata Nabi SAW ya, ketika dia membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, janganlah engkau sesekali ya Allah menyerahkan diriku walaupun sesaat kepada diriku. Jangan serahkan diriku walaupun hanya sesaat kepada diriku. Jangan ya Allah, walaupun hanya sekejap mata, jangan serahkan aku kepada diriku ini yang tidak memiliki daya, kekuatan, yang serba lemah dan seterusnya. Jangan. Aku hanya bergantung kepadamu ya Allah. Tuh ibu-ibu kalau baca zikir pagi, akan ibu baca itu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang terus menerus mengurus segala urusan langit dan bumi, ya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan, perbaiki semua urusanku. Lihat, karena hamba ini tahu semua kebaikan itu hanya dari Allah Azza wa Jalla. Perbaiki semua urusanku ya Allah. Jangan sekali-kali serahkan diriku kepada diriku. Jangan sekali-kali engkau serahkan aku kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Jangan. Makanya ibu-ibu kalau mau menjadi wanita salehah, menjadi wanita yang istiqomah, menjadi wanita yang diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan kebaikan, datanglah kepada Allah Azza wa Jalla, memohon, meminta, merintih. Ibu-ibu lihat doa-doa Nabi SAW menunjukkan kepada kita bahwasannya semua kebaikan itu dari Allah Azza wa Jalla. Di antara doa Nabi SAW yang dibaca oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ibu-ibu dengarkan doa Nabi ini. Nabi baca apa? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Ya, perbaikilah agamaku karena itu adalah peganganku. Kita meminta agar Allah memperbaiki agama kita. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perbaiki duniaku karena di dalamnya aku hidup. Kita minta Allah memperbaiki dunia kita, karena kita hidup di dunia Allah, di bumi Allah Azza wa Jalla. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Perbaiki akhiratku karena kesanalah aku akan kembali ya Allah. Wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadikan kehidupanku ya Allah sebagai ajang bagiku untuk menambah kebaikan, dan jadikan kematianku sebagai peristirahatan dari melakukan dosa dan maksiat. Jadi ibu banyak-banyak berdoa sama Allah. Kemudian dasar yang kelima. Hendaklah yang menjadi tujuan dan cita-cita
seorang wanita muslimah di dalam kehidupan ini, yang menjadi tujuan dan cita-cita wanita muslimah dalam kehidupan ini, bagaimana meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hendaklah cita-cita dan tujuan terbesar wanita muslimah dalam kehidupan ini bagaimana meraih dan menggapai ridho siapa? Allah, yang dengannya dia beruntung di dunia dan di akhirat. Yang dengannya dia beruntung di dunia dan di akhirat. Itu cita-cita terbesar, tujuan yang paling besar di dalam kehidupan ini. Bagaimana cara meraih ridho Allah? Bagaimana cara meraih ridho Allah? Bukan bagaimana cara meraih ridho manusia, ya. Tapi bagaimana mencari ridho Allah, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang hidup di permukaan bumi ini berusaha bagaimana orang-orang ridho kepadanya, senang dengannya. Ibu-ibu tahu Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Agar semua orang ridho kepada kita, senang dengan kita, suka kepada kita, maka itu adalah tujuan yang tidak ada ujungnya. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kita dapatkan. Bagaimana semua orang ridho dengan kita. Jangankan orang lain ridho kepada kita, pasangan kita aja sulit membuat dia ridho dengan kita. Iya apa enggak, Bu? Hah? Iya, pasangan kita aja. Maka oleh karena itu, ini yang harus ibu tanamkan dalam diri. Tujuan saya yang paling besar dalam hidup ini adalah menggapai ridho Allah. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hamba Allah yang bertakwa. Sehingga kalau ibu-ibu sudah mendapatkan ridho Allah, ibu-ibu berhak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berhak mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ulaika fi jannatin mukramun. Orang-orang yang mendapatkan ridha Allah, mereka itulah orang-orang yang mulia yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, ibu-ibu perhatikan, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mereka lah orang-orang yang memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ketahuilah bahwa hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan wanita, kedudukannya sama seperti hukum-hukum agama seluruhnya. Kuat, tegas, tidak ada kekurangan dan kezaliman di dalamnya. Saya ulangi, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan wanita, kedudukannya apa? Sama seperti hukum-hukum agama yang lain. Tegas, kuat, kokoh, tidak ada kekurangan di dalamnya, tidak ada kerancuan, tidak ada kezaliman. Sama. Apa aja hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan wanita-wanita muslimah, kedudukannya sama dengan hukum-hukum agama yang lain, seperti sholat. Saya kasih contoh. Di antara hukum-hukum syariat yang khusus untuk kaum wanita, contohnya apa? Berhijab, berjilbab. Maka hukum hijab, jilbab itu sama dengan hukum sholat, sama dengan hukum puasa di bulan Ramadan, sama dengan hukum zakat. Sama-sama tegas, sama-sama kuat, kokoh, tidak ada kekurangan, tidak ada kerancuan, kezaliman di dalamnya. Kenapa? Karena dia berasal dari sebaik-baik yang menetapkan hukum, karena dia turun dari satu sisi, yaitu sisi Rabbul Alamin, Allah pencipta alam semesta. Nah sekarang sebahagian ibu-ibu
Ada yang membeda-bedakan. Sholat tegak alhamdulillah, jilbab enggak. Ada enggak? Kalau sholat dia kerjain, tapi pakai jilbab nutup aurat ketika keluar enggak. Kenapa? Apakah karena perintah berjilbab tidak lebih kuat, tidak lebih kokoh dengan perintah untuk menegakkan salat? Apakah perintah berjilbab itu datang dari selain Allah, sementara perintah salat datang dari Allah? Nah, saya mau tanya ibu, perintah jilbab dan salat datang dari satu sisi atau datang dari dua sisi? Satu sisi. Siapa? Allah. Kenapa yang ini dikerjakan, yang ini tidak dikerjakan? Makanya ini yang harus difahami dan diketahui oleh setiap wanita muslimah yang mengerjakan sholat, yang berpuasa di bulan Ramadan. Ketika engkau keluar dari rumahmu, engkau wajib berjilbab, menutup aurat, mengenakan pakaian syar'i. Karena perintah jilbab sama kuatnya dengan perintah sholat, sama wajibnya dengan perintah sholat. Bisa dipahami ibu-ibu? Baik, berikutnya. Udah berapa itu? Udah 6 ya? Udah cukup 6 itu aja bu. Jadi perintah, afwan. Jadi perintah hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan wanita itu sama kedudukannya dengan perintah hukum-hukum agama lainnya. Sama-sama kuat, sama-sama tegas, tidak ada kekurangan, tidak ada kerancuan, kezaliman di dalamnya. Karena dia berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kalau ibu-ibu fahami ini, maka tidak akan pernah keluar dari mulut wanita-wanita muslimah, ini kayaknya Allah nggak adil. Kok gitu? Ya, seakan-akan nih Allah ini ngezalimin kaum wanita. Ya, ngezalimin kaum wanita berbuat baik sama kaum laki-laki. Kok gitu? Ya, lihat kaum laki-laki dibolehkan ini keluar, pergi ke sana ke sini, kita disuruh di rumah. Dari sini setan, jin dan manusia masuk kepada kaum wanita. Masa mau ditindas sama lelaki, kan itu, sehingga berani ngelawan sama suami. Ya, masa mau kau mendengarkan ucapan dia, sementara dia tidak wajib mendengarkan ucapanmu dan seterusnya. Ini hukum siapa? Hukum Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kezaliman, tidak ada kekurangan, tidak ada kerancuan di dalamnya, tidak ada aib. Kita mesti terima semuanya. Mesti terima semuanya. Kalau kita udah yakin bahwasannya ini adalah hukum keputusan terbaik ya yang ada di permukaan bumi ini, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Maka oleh karena itu ibu-ibu ma'asyiral ummahat, kalau ibu-ibu sudah memahami 6 dasar agama yang agung ini, maka insya Allah ibu-ibu akan berjalan di permukaan bumi ini dengan hati yang lapang, dengan penuh keridhaan, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah gerak-gerik ibu-ibu. Ketika ibu-ibu telah memahami, memegang erat-erat 6 dasar yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitabnya Mau'izatun Nisa ini, kita tidak akan tersesat, kita tidak akan sempit hati, kita tidak akan kesusahan, kita tidak akan ditimpa ya petaka, bencana dan lain sebagainya. Justru kita akan ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lebih lurus. Baik ibu-ibu, mungkin untuk kali ini saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang petunjuk-petunjuk Al-Quran ya, petunjuk-petunjuk Al-Quran untuk wanita-wanita muslimah, petunjuk-petunjuk Al-Quran untuk wanita-wanita muslimah. Namun yang jelas ya, di akhir kajian ini ana mengingatkan kepada ibu-ibu sekalian bahwasannya belajar ilmu agama itu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Bukan muslim saja, laki-laki saja, tidak.
Wanita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikun min ayatillahi wal hikmah." Dan ingatlah, kata Nabi SAW, kata Allah Azza wa Jalla, ingatlah oleh kalian wahai kaum wanita, apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini kata para ulama tafsir memerintah dari Allah Azza wa Jalla kepada kaum wanita untuk belajar ilmu agama. Kenapa? Karena sebagaimana kaum lelaki diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya, kaum wanita juga diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya. Bahkan termasuk ke dalam keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah kalau kita enggak tahu ilmu agama? Kalau kita enggak belajar ilmu agama. Makanya oleh karena itu ibu-ibu, ini kajian ini saya enggak mau ibu-ibu sekali-sekali datang besoknya enggak datang, enggak. Sebagaimana saya meluangkan waktu saya untuk memberikan pengajian khusus untuk ibu-ibu wanita muslimah, maka saya juga minta luangkan waktu ya untuk agama ibu-ibu, untuk akhirat ibu-ibu. Luangkan waktu ya, atur segalanya terlebih dahulu, dan jangan lupa minta izin sama suami. Mudah-mudahan diridhoi sama suami, didoakan sama suami, sehingga ibu-ibu betul-betul menjadi wanita yang beruntung memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktu yang tersisa beberapa menit kita gunakan untuk bertanya jawab. Kalau ada sekiranya di antara ibu-ibu yang mau bertanya, yang bisa saya jawab, yang nggak bisa, wallahu taala a'lam bissawab. Silakan Bu, ada yang mau bertanya? Boleh mengirimkan pertanyaannya ke depan dengan menulis di atas kertas, boleh juga langsung juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Baca usaha kata tidak juga kurang tahu yang bunyinya dilaknat bagi seorang suami apabila membiarkan istrinya tidak menutup aurat di rumah. Ya. Terus kedua, anak mengenai Ustaz, apakah dari mangkat kaki ke bawah itu bagi wanita juga termasuk aurat Ustaz? Ya. Nah, kalau itu termasuk aurat, anak takut ini Ustaz, karena menutup aurat ini sama dengan sholat atau pas Ramadan yang wajib gitu kan? Ya. Kalau ini termasuk aurat, sementara istri anak lakukan dan itu juga para wanita, satu contohnya ke halaman rumah gitu Ustaz. Ya. Kadang anak keluar rumah atau rumah anak tidak pakai kaos kaki. Ya. Tapi berkata-kata ada lihat, tapi ini apa juga ya gitu Ustaz. Ya. Jadi dalam terhadap Ustaz, kalau ini memang termasuk aurat, astagfirullah, berarti anak selama ini menutup aurat artinya sama telanjang ya Ustaz. Ya. Nah, bagaimana Ustaz? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus tentang yang pertama yang ditanyakan, hadis tentang seorang suami yang merupakan kepala rumah tangga yang membiarkan maksiat di dalam rumahnya. Membiarkan maksiat di dalam rumahnya, dijelaskan oleh para ulama, istrinya tidak menutup aurat, dia biarkan ya keluar sana sini, anak perempuannya juga pergi sana sini tidak menutup aurat, dia biarkan istrinya ngobrol sama laki-laki lain, dia biarkan, tidak ada kecemburuan di dalam dirinya ya. Begitu juga anaknya jalan sama laki-laki lain dan seterusnya, tidak ada kecemburuan agama terhadap agama ya anggota-anggota keluarganya. Di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan orang yang seperti ini diistilahkan dengan istilah dayyus. Diistilahkan oleh Nabi SAW dengan istilah apa? Dayyus. Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata dayyus. Tidak akan masuk surga dayyus, kata Nabi SAW. Sahabat bertanya,
Siapa dayus itu ya Rasulullah? Dayus itu adalah orang yang membiarkan maksiat, kemungkaran di dalam rumahnya. Ya, dia biarkan istrinya bersolek pergi sana sini, istrinya jalan sama laki-laki lain, dia biarkan. Anak perempuannya juga dia biarkan. Ya. Maka dia terancam oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Membiarkan kemaksiatan, dosa, kemungkaran di dalam rumahnya. Maka oleh karena itu wajib bagi semua suami untuk mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak-anaknya dengan nasihat, pelajaran, peringatan dan seterusnya. Diingatkan, ya, kamu kalau mau keluar, kamu tutup aurat. Kamu tutup aurat. Karena kalau saya nggak tegur kamu, besok saya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Saya mau jawab apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian, kata Nabi SAW, adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai apa? Pertanggungjawaban. Seorang suami pemimpin di dalam rumahnya, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang dia pimpin. Yang dia pimpin di dalam rumahnya siapa? Istri dan anak-anaknya. Kemudian seorang istri juga, istri adalah pemimpin di rumah suaminya, maka dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang dia pimpin. Apa yang dipimpin oleh istri di rumah suaminya? Harta suaminya, kehormatan suaminya, anak-anak, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu, tugas terbesar seorang suami adalah melindungi, menjaga keluarganya dari siksaan api neraka Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tugas yang paling besar. Mencari nafkah iya besar, tapi yang paling besar dari itu adalah bagaimana menyelamatkan istri dan anaknya dari siksaan api neraka Allah Azza wa Jalla. Itu tugas yang paling besar dan paling berat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Api neraka. Caranya bagaimana? Ajarkan istri ilmu agama, ajarkan anak-anak ilmu agama, ajarkan mereka akhlak yang mulia, adab-adab yang Islam, ajarkan kepada mereka. Maka hendaklah para suami takut kepada Allah Azza wa Jalla kalau sekiranya dia mengabaikan perintah Allah untuk mengajarkan ilmu agama kepada istrinya, untuk menegur istrinya ketika salah. Ketika dia lihat istrinya ngobrol, cerita, berdua-duaan dengan lelaki, dia tegur, nggak boleh. Kalau seperti itu nggak boleh. Kalau seperti itu harus ada kecemburuan di dalam dirinya terhadap agama keluarganya, terhadap agama keluarganya, istri dan anak-anaknya. Makanya oleh karena itu kepada para suami, jalankan tugasmu sebagai seorang suami, karena kalau tidak akan memberatkan langkahmu kelak di akhirat. Makanya Bu, hari akhirat itu ibu-ibu tahu hari apa? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Ibu dengarkan ya. Apabila telah datang hari Shaqqah, hari kiamat, hari di mana orang-orang lari dari saudaranya. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang ini ada nggak yang lari dari saudara? Ada? Enggak. Ada enggak yang menjauh dari saudaranya? Enggak. Bahkan kita sering ke rumah saudara kita. Bahkan kalau ada apa-apa, larinya kemana? Ke saudara. Kemudian hari akhirat adalah hari di mana kita lari dari ibu bapak. Ada enggak di antara ibu-ibu yang lari dari ibu bapaknya? Ada? Enggak. Itu orang-orang yang terdekat di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tapi besok kita akan lari dari saudara kita, dari orang tua kita lari, bahkan dari istri dan anak-anak kita lari. Kenapa? Karena masing-masing sibuk ngurusin dirinya. Dijelaskan oleh para ulama tafsir, ibu-ibu tahu apa? Kenapa? Karena kita takut dimintai pahala besok sama orang-orang terdekat kita ini. Takut dimintai pahala besok. Bagaimana dia minta pahala, Ustaz? Dia akan minta haknya yang belum kita tunaikan dahulu di dunia. Ibu-ibu kalau nggak tunaikan hak suami sekarang nih di dunia, besok akan ditagih sama suami di mana?
di akhirat. Mana hakku yang belum kau tunaikan? Bisa ibu-ibu tunaikan hak suami lagi di dunia, di akhirat? Enggak, ibu-ibu akan tunaikan dengan memberikan apa? Pahala. Besok bu di akhirat enggak ada lagi hubungan rahim, enggak ada. Kekeluargaan enggak ada. Kalau sekarang kita bisa ngalah-ngalah, bisa enggak ngalah-ngalah sekarang? Udah saya ikhlasin aja deh gitu. Saudara masa hitung-hitungan kan gitu. Tapi besok di akhirat disebutkan oleh salaf, ada besok di akhirat itu orang tua mencari anaknya selama 500 tahun karena timbangan kebajikan dan dosanya, keburukannya sama. Dia butuh satu aja pahala agar timbangan kebajikannya lebih berat. Dia cari anaknya keliling-keliling. Berapa lama bu? 500 tahun. Buat apa? Ketika ketemu setelah 500 tahun dia bilang, wahai anakku, tolong berikan satu kebaikanmu kepadaku, karena timbangan kebajikanku dan keburukanku sekarang ini sama. Aku butuh satu aja. Kata anak apa bu? Mau dia kasih? Mau dia kasih? Kalau sekarang kalau ibu minta sama anak, anak mau kasih atau enggak? Bu pasti mau. Ambil deh bu, masa sama ibu anak enggak? Justru ini kewajiban anak. Kalau di dunia iya, tapi besok di akhirat anak jawab apa sama ayahnya, sama ibunya? Maaf, saya aja kurang. Saya aja kurang. Bagaimana saya mau memberikan kepada ibu dan bapak? Subhanallah. Makanya nih, kepala rumah tangga, para suami, tegur istrinya kalau keluar nggak berjilbab. Kalau perlu kurung di rumah. Kalau perlu kurung di rumah, jangan izinkan dia keluar. Ya, suruh dia tutup aurat. Jangan biarkan, karena sekali lagi ancamannya nggak masuk surga. Suami yang membiarkan maksiat kemungkaran dilakukan oleh anggota keluarganya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, telapak kaki atau kaki ini, kaki, ya, kaki ini, ya, ini termasuk aurat atau enggak? Jawabannya apa? Iya. Jawabannya iya. Ya, jawabannya iya. Aurat wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kecuali apa yang biasa tampak darinya, muka dan telapak tangan. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, kata Allah Azza wa Jalla kepada kaum wanita, wala yubdina zinatahun illa ma dhahara minha. Katakan kepada kaum wanita yang beriman, katakan kepada kaum wanita yang beriman, hendaklah mereka menutup, hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Hendaklah kaum wanita tidak memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Yang biasa tampak dari wanita dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Nabi mengatakan kepada Asma, ya Asma, innal mar'ah idza balagatil mahid lam yasluh an yura minha illa hadza wa hadza. Kata Nabi SAW, wahai Asma, sesungguhnya wanita itu kalau sudah balik, baliknya wanita ditandai dengan apa? Menstruasi. Kalau udah balik, maka kata Nabi SAW tidak boleh tampak dari anggota badannya, nggak boleh, kecuali ini dan ini. Beliau memberikan isyarat kepada muka dan telapak tangan. Memberikan isyarat kepada muka dan apa? Telapak tangan. Makanya oleh karena itu ibu-ibu ma'asyiral ummahat, ketika ibu-ibu keluar dari pintu rumah aja, kecuali kalau rumahnya ketutup ya. Rumahnya ketutup sama pagar yang tinggi, pagar tinggi rapat lagi, silahkan keluar, bahkan nggak pakai jilbab pun juga nggak ada masalah. Tapi kalau rumahnya pagarnya rendah, kemudian nggak ketutup rapat, ketika keluar dari rumah dan kita tahu bahwasannya banyak lelaki yang mondar mandir, lalu lalang,
maka usahakan mengenakan kaos kaki. Tutup. Menutup kaki lebih wajib daripada menutup muka. Menutup kaki lebih wajib daripada menutup apa? Muka. Karena muka masih diperselisihkan oleh para ulama hukum menutupnya. Walaupun yang terbaik adalah menutup muka, memakai cadar. Tapi kalau kaki, ijma para ulama sepakat mengatakan itu adalah apa? Aurat yang wajib ditutup. Dan aurat itu, ibu-ibu ma'asyiral ummahat, dijelaskan oleh para ulama, suatu anggota badan yang tidak boleh ditampakkan, diperlihatkan baik oleh lelaki ataupun wanita kepada orang lain. Tidak boleh kita lihatkan. Tutup. Makanya ibu kalau misalkan jalan keluar dari rumah ya, entah kunjung ke toko, ke kedai, atau ngelihat anak dan sebagainya, pakai kaos kaki. Ustaz, ribet Ustaz, lebih ribet pakai kaos kaki atau diazab di neraka? Mana yang ribet bu? Azab di neraka yang lebih ribet. Ya, azab di neraka. Nanti insya Allah akan ada waktunya kita akan menjelaskan tentang hijab syar'i ini, kemudian syarat ketentuannya dan seterusnya. Ya, mungkin butuh satu majelis juga. Baik, wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan silakan. Ada? Bagaimana menjawab subhat yang disampaikan tentang jawaban dari hadis juga bahwa mengejar bertakwa itu sesuai dengan kemampuan. Syubhat apa? Mengejar orang-orang mengerjakan itu dilakukan sesuai dengan kemampuan. Iya. Nah, berhubungan dengan itu ada orang-orang yang menyampaikan tentang syariat. Di bab ini juga termasuk diantaranya. Kan kami belum mampu. Oh. Bagaimana Berarti dia nggak paham. Memang benar. Baik, memang benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nabi pun juga mengatakan ma nahitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kata Nabi SAW, maka tinggalkan oleh kalian, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Baik. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Maksud mengerjakan perintah sesuai dengan kemampuan, ya. Maksud mengerjakan perintah sesuai dengan kemampuan bukan seperti yang dia fahami. Bukan seperti yang dia fahami. Tapi maksudnya adalah apabila ada suatu perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Saya kasih contoh, sholat. Sholat wajib itu Allah perintahkan kita mengerjakannya berdiri atau duduk? Berdiri. Kalau kita tidak mampu karena kita sakit, maka silahkan kerjakan dalam keadaan apa? Duduk. Tidak mampu duduk, maka silahkan apa? Berbaring. Itu yang dimaksud. Ya, itu yang dimaksud. Kemudian misalkan juga perintah untuk berwudu sebelum sholat, bersuci. Kita kalau mau sholat disuruh berwudu. Ya, itu bersuci yang paling pertama sekali yang harus kita lakukan, yaitu mengambil air wudhu dengan air. Nah, kalau seseorang nggak mampu bersuci dengan mengambil air wudhu karena dia sakit atau lain sebagainya, dia nggak boleh kena air, maka dia boleh bersuci dengan menggunakan apa? Tanah, yaitu dengan melakukan tayamum. Adapun jilbab itu bisikan setan tuh kalau ada orang Jawa. Saya belum mampu memakai jilbab. Subhanallah. Subhanallah. Di mana letak dia tidak mampu? Di mana? Coba sebutkan. Tanya sama dia. Di mana letak kamu tidak mampu? Tidak punya fulus. Ini fulus. Pergi beli jilbab. Ya saya tidak mampu untuk beli jilbab dalam. Lapor ke Musola Hidayah. Ada donaturnya insyaallah. Iya. Nah kita alhamdulillah sekarang ada infak lah yang kita kumpulkan. Yang butuh minta. Apa masalahnya? Ya. Enggak ada fulus untuk beli jilbab. Datang ke Musola Hidayah, dikasih nanti fulus.
Beli jilbab atau enggak, kalau enggak dibelikan. Di mana letak tidak mampunya, tanyakan kepadanya. Iya. Oh iya, kalau tidak dipakai ambil lek Bu. Ya. Jadi Bu, sampaikan kepadanya, tanya balik sama dia, saya belum mampu untuk pakai jilbab dalam. Di mana enggak letak enggak mampu? Hati. La ilaha illallah. Jilbabi hati dulu. Bila hati itu kabar jilbab ya. Subhanallah, ini syubhat dari setan laknatullahi alaihi. Ya, syubhat dari setan. Setan mengatakan, bisikan setan seperti itu. Kamu sok-sok berjilbab, hati aja busuk. Ya, sosok berjilbab, kamu aja suka ngerumpi, ngegosip. Bu, itu bisikan setan supaya kita terus menerus dalam kesalahan seperti itu, dan terus menerus bertambah dosa kita, sehingga besok kita jadi teman dia nanti di mana? Di neraka. Seharusnya yang dia lakukan, dia pakai jilbab, dan mudah-mudahan ketika dia melakukan itu karena Allah tuntun dia untuk melakukan kebaikan berikutnya. Di antara balasan kebaikan yang disebutkan oleh para ulama, kita kalau melakukan kebaikan itu adalah perintah Allah, maka Allah akan mudahkan jalan kita untuk melakukan kebaikan berikutnya. Begitu terus. Makanya dalam surat Al-Lail Allah mengatakan apa? Fa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang bertakwa, kemudian sering memberi, kemudian dia yakin sama hari, sama surga Allah Azza wa Jalla, kami akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, Bu, di mana letak kamu tidak mampu? Ya. Kemudian di dalam memahami ayat dan hadis tadi, bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Maksudnya adalah ketika kamu tidak mampu berdiri untuk sholat, silahkan kamu sholat duduk. Tidak mampu kamu bersuci dengan air, silahkan kamu ngambil tayamum. Ya. Atau maksudnya juga tidak mampu kita, karena kita misalkan berada di hutan, tidak mampu kita menutupi tubuh kita secara menyeluruh. Memang karena kita nggak punya apa-apa di hutan, hanya mampu menutup sebagiannya, kemudian kita mengerjakan sholat, nggak ada masalah. Ini letak nak mampunya di mana? Letak nak mampu. Di rekening ada duit 10 juta, emas 2 kilo, pemberian suami. Dia bilang apa? Tidak mampu. Kemudian dia alasankan lagi apa? Hati belum berjilbab. Subhanallah. Makanya sebelum kau jilbabi hatimu itu, jilbabi dulu tubuhmu. Kau jilbabi tubuhmu, maka insya Allah hatimu akan terjilbab dengan otomatis. Tapi kalau kau tak jilbabi ini, kapan hatimu akan berjilbab? Iya. Habis itu tiba malaikat maut lebu. Ya. Jadi jelaskan seperti itu. Di mana letak tidak mampunya, kita jelaskan. Dan kemampuan itu mesti dilihat. Memang kita udah mengusahakan tapi tidak bisa. Itu baru tidak mampu. Anda udah usaha, tidak mampu, maka baru kita kerjakan perintah itu sesuai dengan apa? Kemampuan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Bu? Pas. Jadi ibu-ibu sekali lagi diingat, minggu besok atau kapan pertemuan berikutnya saya akan tanyakan 6 dasar agama yang mulia tadi. Ya, 6 dasar agama yang mulia tadi. Jadi ibu-ibu tolong hafalkan itu. Ya, 6 dasar agama yang mulia. Ibu yang bisa jawab ada hadiah. Itu dari ketua kelas tuh, Bu. Dari ketua. Anda pakai salah. Ayatnya juga harus dihafal tuh, Mam. Ayat-ayatnya juga ya. Kalau salah iya. Itulah kajaleksis yang menang tuh, Bu. Istri Ustaz ikut enggak di situ? Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.